밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Sulistia Anggra. Ini di video kali ini kita akan membahas tentang model dan metode pembelajaran. Apa sih model pembelajaran dan metode pembelajaran itu? Model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir. Sedangkan metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Lalu, apa saja fungsi, ciri, macam-macam, serta manfaat dari model pembelajaran, dan apa saja macam-macam dari metode pembelajaran itu? Yuk kita bahas! Fungsi dari model pembelajaran yaitu yang pertama sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua sebagai pedoman bagi para dosen atau guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga dosen atau guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode, atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus. 4 ciri khusus dari model pembelajaran yaitu yang pertama, rasional teoretik yang logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Lalu yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya adalah macam-macam model pembelajaran. Yang pertama yaitu discovery learning, adalah belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contoh dalam pembelajaran, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. Peserta didik bekerja secara berkelompok menelusuri informasi dengan mewawancarai penduduk disertai pelacakan informasi di internet, dan kemudian diminta untuk membuat kesimpulan yang dilanjutkan dengan presentasi. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Metode ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan murid di kelas, sehingga murid akan terlibat dalam merancang, mengembangkan, dan menciptakan solusi untuk menjawab permasalahan yang diberikan. Yang ketiga yaitu belajar berdasarkan pengalaman sendiri, merupakan proses di mana inisiatif belajar atau tanpa bantuan pihak lain yang dilakukan oleh peserta didik sendiri, mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi belajar sendiri. Contoh untuk model pembelajaran ini, guru bisa membantu peserta didik mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik atau mulai dari kemampuan apa yang ingin dikuasai. Misalnya, ingin menguasai cara melukis menggunakan software CorelDRAW. Guru bisa membantu peserta didik merumuskan tujuan-tujuan penting yang dapat membantu mencapai tujuannya. Peserta didik belajar mandiri mengeksplorasi tutorial melalui YouTube, menerapkan dan mengevaluasi kemampuannya. Yang keempat yaitu pembelajaran kontekstual. Guru mengkaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik, sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari, mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Yang kelima yaitu bermain peran dan simulasi. Misalnya seorang guru menggunakan tayangan video dari YouTube. Peserta didik diminta mencermati alur cerita dan peran dari tokoh-tokoh yang ada, kemudian berlatih sesuai tokoh yang diperankan. Pada tataran lebih kompleks membuat cerita sendiri, kemudian memperagakannya dengan bermain peran. Yang keenam yaitu pembelajaran kooperatif, merupakan bentuk pembelajaran berdasarkan paham konstruktivistik. Peserta didik berkelompok kecil dengan tugas yang sama, saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh yaitu pembelajaran kolaboratif, merupakan belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kolaboratif lebih cocok untuk peserta didik yang sudah menjelang dewasa. Lalu yang ke-8 yaitu diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil diorientasikan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman serta untuk melatih komunikasi kelompok kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaat modal pembelajaran bagi guru dan dosen?
Manfaatnya yaitu yang pertama membantu dosen memperbaiki metode pembelajaran, yang kedua membantu dosen berkembang secara profesional, yang ketiga menumbuhkan rasa percaya diri dosen, yang keempat memungkinkan dosen secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan metode mengajar. Lalu, apa saja metode dalam pembelajaran? Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional, karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Yang kedua adalah metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Yang ketiga adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum, agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Yang keempat adalah metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resum tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resum tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. Yang kelima yaitu metode debat. Debat merupakan metode pembelajaran dengan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun kelompok. Argumentasi yang dilakukan membahas tentang penyelesaian suatu permasalahan dan memberi keputusan terhadap masalah. Yang keenam yaitu metode mengajar sesama teman. Metode mengajar ini dilakukan dengan cara berdiskusi atau juga dengan presentasi hasil diskusi. Yang ketujuh yaitu metode discovery. Metode discovery merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Yang ke-8 yaitu metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Sekian materi model dan metode pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video materi pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.